Awas woi. Mantap. Untung masih lawan bot deh kayaknya ini. Mampus. Oh, saya kena tembak. Saya kena tembak, teman-teman. Au. Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget, teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Sama seperti saya yang lagi semangat banget nih karena beberapa dari teman-teman udah menjawab pertanyaan saya, apakah kalian mau saya ngebahas handphone ini secara lengkap atau kita pakai handphone ini buat ngegame berat? Dan jawabannya adalah hari ini saya akan ngetes handphone ini main game yang berat-berat dan yang banyak dimainin gamer zaman sekarang deh. Nah, contohnya misalnya seperti Aspal, Gundam. Mungkin ini Gundam kurang familiar, tapi ada temen yang request. Terus PUBG, COD dan juga Honkai Impact. Nah, kenapa cuma beberapa game aja? Karena mungkin ini udah bisa jadi acuan ya buat teman-teman yang pengen beli handphone ini. Dan sebelum kita ngegame, saya tuh mau ngebahas sedikit aja soal handphone ini dan gak terlalu detail lah ya. Kita mulai dari desainnya dulu. Untuk desainnya saya sih nggak punya banyak komentar selain ya saya suka lah. Bagian belakangnya tuh mirip dengan yang kemarin yaitu Realme 5i yang saya sempat bahas juga di sini. Kebetulan warna yang saya punya ini warna merah. Di sini tuh gonjreng banget dan terang banget. Jadi dari jauh aja handphone ini udah kelihatan terang, mewah sih dari belakang, apalagi dengan efek cahaya yang mantul-mantul kayak gini. Saya sih seneng-seneng aja dengan desainnya. Untuk bagian layarnya tuh punya kualitas yang mantap, warnanya oke, sudut pandangnya bagus karena udah pakai panel IPS. Oh ya, layarnya berukuran 6,5 inci ya dengan resolusi HD. Udah ada perlindungan Gorilla Glass 3, jadi udah sedikit lebih aman lah daripada yang seharusnya. Slot yang disediain juga udah lengkap seperti misalnya 2 slot SIM nano dan 1 slot micro SD card. Jadi buat teman-teman yang beli versi ROM 32GB seperti saya sih sebenarnya lebih menyarankan kalian buat memaksimalkan slot micro SD ini deh. Kenapa? Ya kalian akan tahu sebentar lagi. Untuk skor Antutunya sendiri mencapai angka 179.000 yang menurut saya ini udah lumayan mantap. Dengan harga 1,6 juta harusnya udah oke lah ya. Apalagi kita mau pakai handphone ini gaming. Dengan skor Antutu segini harusnya bisa lah. Nanti kita coba deh. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis aja. Untuk sensor juga lengkap-lengkap aja. Ya maklum lah, Realme memang selalu begini. Nah, sekarang saya mau coba bahas sedikit soal speknya. Karena ya ini kan kebetulan kita mau gaming nih. Jadi spek yang tinggi tentu dong harus ada di handphone ini. Jadi misalnya seperti prosesornya yang pakai MediaTek Helio G70. Terus RAM-nya 3GB, memori 32GB. Sebenarnya masih ada varian yang lebih tinggi sih, misalnya yang udah RAM 4 dan memori 64. Dan punya saya kebetulan yang RAM 3, memori 32. Oke, untuk spesifikasi nggak usah panjang-panjang kali ya, karena kita bakal langsung nyobain main game. Dan saya sekarang mau lompat ke kameranya aja deh. Kita bahas singkat aja. Handphone ini punya 3 kamera belakang yang setupnya tuh 12 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Oke, pertama saya mau komentar. Di sini ada makronya teman-teman. Yang nggak ada tuh wide angle-nya. Mungkin saya sih pribadi lebih memilih wide angle daripada makro. Ya teman-teman komentar ya, teman-teman sukanya yang wide angle atau yang makro. Untuk hasilnya sendiri sebenarnya bagus-bagus aja untuk harganya. Masih di atas ekspektasi saya. Yang kelihatan lebih daripada biasanya adalah warnanya tuh yang ngepop banget. Warnanya tuh saking ngepopnya, saya tuh kadang-kadang ngelihat detailnya kok agak berkurang ya. Ya ini bukan hal yang jelek sih, mengingat harga handphone ini murah. Ya murah. Tapi ya warnanya memang terlalu ngepop aja, apalagi chroma boost-nya saya belum aktifin. Kalau chroma boost-nya saya aktifin, akhirnya gimana tuh? Selain itu sih nggak ada masalah lagi ya. Bokehnya rapi dan pokoknya overall hasil gambar yang ditangkap tuh masih bagus-bagus aja. Untuk selfie-nya sendiri, HP ini punya satu kamera aja di bagian depan dengan resolusi 5 megapiksel. Hasilnya bagus lah. Untuk handphone seharga gini, apalagi mereknya Realme, seperti biasa, hasilnya tuh bagus-bagus saja, nggak jelek.
nggak bagus-bagus banget. Oke aja. Oke, sekarang saya mau bahas sedikit soal baterainya yang punya kapasitas jumbo, yaitu 5000 mAh. Ini cukup penting nih, karena saya kan mau nyobain handphone ini buat gaming. Jadi kalau baterainya kecil, memang agak sulit. Dan sampai sekarang sih, saya nyoba-nyobain handphone ini mungkin sekitar seminggu ya. Baterainya bisa tahan cukup lama juga kok. 1 harian bisa, lebih mungkin kadang-kadang. Dan untuk bagian pengecasannya aja sih yang mungkin saya komentar sedikit, karena nggak ada fitur fast charging, apalagi masih pakai micro USB tipe B. Kenapa baterainya gede gini dan nggak pakai fast charging? Ya karena harganya nggak terlalu mahal. Apa bisa diterima? Bisa lah ya, menurut saya sendiri sih. Ya mungkin kita harus sedikit sabar menunggu handphone ini selesai di charge dan udah. Itu aja sih. Oke, sekarang mungkin udah kali ya. Pembahasan singkat kayak gitu cukup lah ya. Kita langsung aja mulai gamingnya. Lanjut. Oke teman-teman, jadi saya udah install ini beberapa aplikasi. Misalnya Gundam, PUBG Mobile, Call of Duty, Honkai Impact, Into the Dead, dan Asphalt 9. Jadi, sayangnya karena memorinya yang punya saya cuma 32 GB aja, setelah saya install semuanya tuh nggak semuanya bisa jalan. Nah, akhirnya yang mungkin pasti bisa jalan setelah terinstall 6 game ini adalah Into the Dead 2 aja. Itu pun saya setelah main ini harus ngehapus supaya untuk main game berikutnya tuh bisa diupdate. Jadi, tips aja nih buat teman-teman yang memang pengen main game dengan handphone ini dan punya pilihan game yang banyak. Saya sih menyarankan aja langsung beli yang versi 64 GB-nya atau tambahin micro SD. Oke, di sini sih yang ini bisa ya. Nih. Oke. Nah, tapi untuk ini nggak terlalu ini. Lari. Untuk Into the Dead 2, aduh. Sorry. Untuk Into the Dead 2 ini nggak terlalu smooth banget di bagian menunya. Jadi kita langsung cabut aja mainin gamenya. Nah, sebenarnya sih ini bukan game yang terlalu banyak dimainin orang ya, tapi demanding banget grafiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau ternyata cukup smooth ya. Ternyata gamenya bisa berjalan dengan cukup smooth. Saya bisa jadi Cristiano Ronaldo atau Messi. Oke. Untuk Into the Dead 2 ini sebenarnya memang demanding gamenya, agak berat. Cuman bisa teman-teman lihat, harusnya ini cukup smooth lah. Oke. Kayaknya kita mainin satu game aja. Jangan terlalu banyak kalau Into the Dead 2 ini. Habis itu harus saya uninstall teman-teman. Kenapa? Karena ya untuk bisa main game yang lain ini harus berkorban. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ya minimal kita bisa nyobain yang lain. Aduh. Woi. Aduh, pelurunya mau habis lagi. Kok di stage ini banyak banget musuhnya? Oh, peluru yang ini masih ada nih. Masih jauh. Sampai sini handphonenya masih dingin, belum ada rasa-rasa panas apapun. Oke. Masih mantap, teman-teman. Jalannya masih smooth. Semuanya masih oke dan akhirnya stage-nya udah mau clear bentar lagi. Oke, udah clear nih harusnya. Nah, di sini sih kesimpulan saya untuk Into the Dead 2 ini semuanya oke, jalannya smooth, gak ada masalah, enak-enak aja mainnya. Selain itu handphonenya juga nggak panas. Mungkin apa Into the Dead 2 ini udah nggak sedemanding dulu ya? Apa prosesor sekarang udah keren-keren? Ya kita langsung cobain aja game yang lain mungkin. Oke. Oh ternyata
menunya nggak terlalu nge-lag, nggak kayak tadi. Mungkin awal aja dibuka tadi. Jarah lagi, oh nggak usah deh. Tidak, terima kasih. Soalnya game ini udah mau di-uninstall teman-teman. Dia harus berkorban. Oke, ada iklan. Nah, mungkin ini udah waktunya kita uninstall. Nah, jadi setelah itu saya mungkin udah waktunya. Nah, kenapa teman-teman harusnya bertanya? Kenapa? Di sini memorinya udah nggak cukup teman-teman. Teman-teman bisa lihat sisa memori internal saya itu 0 dari 32 GB. Udah bener-bener 0 teman-teman. Jadi saya tuh udah bener-bener nggak bisa lagi update game kalau saya nggak hapusin satu. Jadi, nah 32 GB dari 32 GB terpakai. Oke, jadi saya into the dead. Maaf ya, kamu harus pergi. You've got to go. Tapi di sini belum ini nih, masih proses ya. Oke, kita bersihkan dulu deh. Bersihkan. Oh, ini mungkin di sini belum ya, masih ada ya dia. Kok belum belum berubah ininya? Oh, masih ada. Oke, jadi buka app drawernya dulu, baru bisa dihilangin teman-teman. Oke. Sorry. Oke, jadi di sini penyimpanannya udah clear 1,45 GB. Nah, untuk update semuanya tuh saya rasa belum cukup juga deh. Jadi saya update dulu. Oke teman-teman, jadi saya lanjut aja untuk main game yang berikut. Di sini saya udah masih belum nyoba. Oke teman-teman, jadi kita lanjut aja ya main game yang berikut. Di sini tuh masih ada PUBG Mobile, Call of Duty, Honkai Impact, dan Asphalt 9. Oke teman-teman, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang suka dengan game ini, Honkai Impact. Sayangnya saya sendiri sebenarnya bukan gamer-gamer yang terlalu berat. Ntar saya bersihin dulu deh. Jadi saya tuh main game lebih ke yang jadul-jadul. Wah, ini ada iklan teman-teman. Tapi dari share it ya, jadi udahlah. Oke, update. Tekan layar untuk masuk ke game. Oke, langsung bisa. Hey, attack. Oke, kita cobain yang ini aja. Langsung aja dicoba ya, supaya teman-teman bisa lihat lah gimana performanya pas main game. Nah, game ini cukup banyak juga yang main ternyata. Saya kira cuman beberapa orang aja, tapi ada beberapa teman-teman yang ngasih tahu kalau mau nyobain game ya cobain juga yang ini karena cukup berat. Katanya sih begitu ya. Dan oke. Kok game ini kelihatan seru ya? Oh, bisa dodge. Oke teman. Oh, ganti orang. Hap. Aduh. Oke. Jadi efeknya sebenarnya lumayan banyak ya ini. Tapi sampai sini sih belum ada lag yang terasa, masih enak-enak aja mainnya teman-teman. Hop. Oke. Oh, game ini tuh berat karena efeknya yang agak banyak. Lumayan banyak sih efeknya. Tapi sampai sini sih
mainnya enak-enak aja ya, masih nggak ada lag yang saya rasain. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Frame drop juga nggak ada nih, belum ada sampai di sini. Jadi mungkin, oke nih. Coba kita lihat. Kalau di pause dan di pengaturan yang lain, pengaturan sistem. Kalau misalnya, ini pengaturan displaynya nggak ada ya yang. Oh, ini ada video rekomendasi. Nah, misalnya saya coba langsung ke yang 4. Gimana ya? Melebihi pengaturan yang direkomendasikan untuk perangkatmu. Oke, kita coba aja. Yang penting kita tahu. Tapi belum sih, belum terasa. Nyobainnya pas sudah selesai gamenya, teman-teman. Ya udah. Mungkin coba satu game lagi ya. Wah. Nah, dulu deh. Nge-lag dia, teman-teman. Oke, tapi nggak juga kok. Ternyata memang loading aja. Oke. Oke, kita coba yang versi nomor 4 di anunya, pengaturan gambarnya. Apakah masih lancar atau ini apa nih? Rekam layar. Jadi kalau kita geser ke kiri, geser ke kanan. Oke. Di sini sih. Enggak, teman-teman, ternyata belum. Masih oke ya. Ternyata masih oke, teman-teman. Jadi sampai di sini frame drop belum ada nih. Gamenya juga masih playable banget, sangat-sangat playable, bahkan lancar. Ini bisa saya bilang lancar sih, karena nggak ada masalah di sini. Oke. Berarti untuk game ini oke lah ya. Kita lanjut aja ke game berikutnya. Oke, jadi gimana? Teman-teman lihat sendiri kan kalau untuk Honkai Impact game HP ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita cobain sekarang Asphalt 9. Karena PUBG Mobile teman-teman tahu sendiri lama banget kan. Jadi yang ini dulu deh. Kita langsung nyobain aja 1 race, 2 race. Untuk loading sih nggak terlalu lama ya. Tadi yang Honkai Impact, yang ini mungkin juga seharusnya nggak terlalu lama. Seharusnya. Oke, udah. Langsung aja main yang ini ya. Yang paling cepat. Mana nih? Nah, gak ada pilihan lagi kan? Ya, gak ada pilihan lagi. Main. Oke. Rekomendasi rank 458. Saya nggak ngerti itu apa. Dan saya udah aktifin yang gini-gini nih, supaya kita sekalian nyobain. Enak gak? Tapi sedih juga sih, saya kurang jago main game-game racing. Kecilin dulu. Oke. Nah. Oke, jadi untuk game ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Kadang-kadang ada frame drop sekali 2 kali, tapi nggak masalah. Bukan di frame dropnya tuh cepet banget ininya, kembali normalnya.
Oke. Hey, gimana teman-teman? Nah, kadang-kadang ada frame drop sekali dua kali, tapi tuh nggak lama frame dropnya langsung kembali normal. Tonton iklan, lewatkan aja. Menurut teman-teman sendiri gimana? Menurut saya sendiri sih ini sudah lancar, oke banget untuk game ini. Apa kita pilih satu, kita main satu race lagi, dapatkan cetak biru. Oh, oke, nggak usah lah ini. Selanjutnya aja, langsung ini deh, mobil ini aja main, supaya nggak usah pakai lama. Untuk loading sih nggak terlalu lama tadi. Permainannya pun masih enak banget. Finish tidaknya di posisi 3. Oke, mari. Ya elah, ngapain? Ini posisi berapa nih? Posisi 4. Kita setidaknya harus posisi 3 teman-teman. Awas wih. Mantap. Lah dia kok muncul dari kiri? Oke, tuntas. Nah jadi udah ya. Kayaknya sih menurut saya udah ya. Karena dari 2 race itu yang kita udah coba tadi, nggak ada masalah sama sekali dari race pertama dan race kedua. Race pertama aja kadang-kadang ada frame drop sekali 2 kali, tapi langsung normal lagi. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana dengan game ini? Langsung aja kita lanjut ke game berikut kali ya. Kayaknya sih nggak usah terlalu lama. Ini gamenya dihilangin dulu dari resign. Nah, oke. Sekarang kita coba Call of Duty. Nah, Call of Duty Mobile ini sekarang lagi banyak banget nih yang mainin. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga ngincer handphone ini buat mainin game ini. Jadi langsung aja kita coba. Kuat gak sih jalanin game ini? Lah, tadi saya udah login kok. Oke, ternyata memang udah. Lama cuy. Oke, ternyata nggak terlalu lama. Langsung aja mainnya, kita langsung mulai dah. Mulai. Perlu teman-teman ketahui, saya jarang banget mainin game ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kok saya noob banget bang, ya memang karena saya jarang main. Jadi ya mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Oke. Nih. Oh, jadi ini bisa diatur nggak sih displaynya? Setting, grafik, medium. Oh, cuma bisa di kualitas grafik rendah dan medium aja frame rate-nya. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Oke. Nah, untuk pilihan ini sih lancar banget ya. Itu musuh kan? Aduh. Untung masih lawan bot deh kayaknya ini. Lawan bot aja saya mati. Nah, jadi lancar banget ya. Malah di atas ekspektasi saya sih untuk ini.
lumayan lancar teman-teman. Lah, nggak kena kepalanya ya? Nah, menurut teman-teman gimana handphone ini? Lancar ya, lancar banget loh. Tapi ya kualitasnya rendah dengan frame rate yang medium aja. Kita memang stuck di situ teman-teman. Jadi ya walaupun mau ditingkatin juga udah nggak bisa lagi. Tapi ya mau gimana? Saya sih mending lancar deh daripada gambarnya terlalu bagus tapi harus patah-patah. Itu saya, teman-teman gimana? Lah, meninggal. Oh, meninggal 3 dong. Hap. Sorry. Kok saya teriak meninggal? Oke. Mati mulu. Oke. Untuk suhunya sendiri, suhunya lumayan meningkat teman-teman. Nggak terlalu panas banget, tapi lumayan ada peningkatan suhunya udah terasa nih. Mati. Senjatanya. Burunya nipis teman-teman. No. Lah, teman saya yang bunuh. Wah, ada yang ngomong tuh. Ngomong apaan dia? Mampus. Oke, dia mampus. Saya mampus teman-teman. Game ini nggak kelar-kelar. Tapi teman-teman harusnya udah kelihatan ya. Menang nih. Menang. Oke, jadi menurut teman-teman sendiri gimana? Nah, kalau saya kasih kesan ya saya, handphone ini enak banget ya untuk CODM ini. Lancar, enak dimainin juga karena layarnya gede. Tapi kita memang harus puas atau untuk stuck di grafik rendah dan frame rate medium. Udah nggak ada lagi yang lain soalnya, mau gimana lagi. Tapi walaupun begitu, di grafik rendah dan frame rate medium pun handphone ini bisa bekerja dengan baik. Jadi ya, I have nothing to complain. Saya nggak punya komplain. Oke, jadi sekarang udah waktunya game yang ini. Ini adalah PlayerUnknown's Battlegrounds. Ya harusnya kalian udah pada tahu ya. Ini oke. Bentar, kita coba cek deh grafiknya tuh di mana. Grafiknya bisa HD teman-teman. Bisa HD dengan frame rate high. Tapi ntar kita coba deh yang mana yang paling oke. Ya kan? Supaya pengalaman bermain tuh jadi lebih enak lagi. Jujur aja, seperti yang saya bilang tadi, saya tuh lebih suka kalau misalnya gamenya lebih halus. Walaupun gambarnya ya harus kompromi dikit, daripada gambarnya bagus banget tapi lag-lagnya nggak karuan. Jadi preferensi. Oke loh teman-teman. Wih,
Oke. I see. Bentar, ini ngikutin siapa nih terbangnya? Oh, ngikutin ini ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Sampai sini sih masih di awal lancar-lancar aja. Loadingnya juga nggak makan waktu lama. Nah, udah main nih. Lompatnya kapan nih? Apa lompat sendiri aja kali ya? Biar langsung bisa ngetesin. Turun di Pochinki aja. Cuek. Dia udah lompat temen-temen. Baru juga saya ini ke Pochinki. Temennya di mana? Oh, di sana teman-teman. Mereka mau ke sini. Nah, ke sini kan? Oke. Gas. Wih, rame nih. Oke. Ayo. Nah, ini di mana sih? Saya udah lama nih nggak main PUBG. Bawa laptop. Nah, itu ada tuh. Halah, nggak kena pula. Mana? Naik. Nah, mana dia? Lah, tadi ada. Aduh, saya udah nggak bisa main ini. Oke, udahlah. Skip. Mana musuhnya? Mana woi? Musuhnya udah dihajar semua sama temen. Nah, di sini suhunya mulai naik nih teman-teman. Handphonenya mulai terasa lumayan panas. Masih bisa dipegang tentunya. Tapi udah udah terasa. Saya udah lama banget gak main PUBG. Oke, kita cari musuh deh. Temennya udah jauh tuh di sana. Ya udah, kita juga jalan ke sana. Nah, bukannya safe zone-nya di sini ya? Oh ya udah, kita jalan ke safe zone aja. Mestinya tadi turun di Pochinki aja. Temennya nih. Tuh ada bunyi-bunyi tuh di belakang. Cuek aja. Biarin temen saya yang mengatasi segalanya. Belum nemu musuh sih. Tadi ada, tapi karena saya berbaik hati jadi saya lepaskan. Aduh. Ya udahlah ya. Maafkan saya yang noob ini. Itu motor bukan sih? Motor ya? Bukan teman-teman. Zong ternyata. Just a bush. Saya di PHP sama diri saya sendiri. Oke, mungkin di sini ada kali ya musuh. Ayo woi, keluar lu woi. Woi. Keluar woi. Minimal mobil dah. Mobil kagak ada. Musuh nggak muncul. Pada takut kali ya. Ya elah, kepencet. Bener-bener teman-teman. Ini handphonenya tuh mulai lumayan panas. Jadi daerah sini tuh mulai panas. Daerah sininya nggak terlalu. Oh, saya kena tembak teman-teman. Au. Mampus. Mampus satu, tapi saya juga mampus teman-teman. Aduh, tolong dong, ampun dong, woi. Ya udah teman-teman, jadi segitu aja kali ya. Lah, oh kirain hidup lagi. Nah jadi segitu aja kali ya mungkin. Nah beberapa yang perlu saya kasih tahu kalau
handphone ini tuh sebenarnya enak banget dipakai ngegame teman-teman. Enak banget. Tadi teman-teman juga udah lihat kan kalau nggak ada lag yang terasa, frame dropnya juga kadang-kadang aja. Itu pun munculnya cuma sekali, habis itu nggak ada lagi. Nah, tapi beberapa concern saya seperti misalnya handphone ini untuk varian saya ya yang 32 GB. Memorinya ya masih kurang untuk main game. Misalnya nih PUBG Mobile saya installin. Nah, tadi kan saya harus uninstall Into the Dead 2 dulu baru bisa updatein semua game yang lain. Jadi buat teman-teman yang memang punya pilihan game yang lebih banyak, saya sih menyarankan lebih baik ambil yang versi di atasnya ini atau 4 GB dengan RAM 4 GB dengan memori internal 64 GB. Ya kalau misalnya teman-teman cuma main 1-2 game aja sih kayaknya ini cukup kali ya. Ya mungkin kayaknya cukup lah ya soal gamingnya. Nah, gimana teman-teman? Sesuai ekspektasi nggak sih? Ya, saya serahkan semua ke teman-teman deh. Teman-teman mau beli, silakan. Teman-teman nggak mau beli, ya duit kalian. Oke deh teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini langsung hajar tombol like dan subscribe di bawah. Tekan juga tombol lonceng supaya kalau ada video baru dari saya, kalian akan langsung dapat notifikasinya dan bisa nonton langsung saat itu juga. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.